Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafal Alhamdi dari kelas R6C dengan NPM 2023 01 500 206. Nah, di sini saya akan untuk mempresentasikan materi hari ini. Materi hari ini berkaitan dengan iklim organisasi dan budaya organisasi. Nah, jadi langsung ke pengertian atau penjelasan saja. Yang pertama itu ada pengertian dari iklim organisasi dan budaya organisasi. Yang pertama itu ada iklim organisasi. Iklim organisasi ini adalah suasana atau kondisi yang dirasakan oleh anggota dalam suatu organisasi. Jadi iklim ini berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan bagaimana hubungan antara anggota, gaya kepemimpinan, terus juga ada komunikasi, terus juga ada kenyamanan bekerja, terus ada aturan yang berlaku. Jadi iklim organisasi ini tuh dapat dirasakan secara langsung oleh anggota organisasi dalam aktivitas sehari-hari. Terus yang selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah nilai-nilai, kebiasaan atau norma dan cara berpikir yang dibuat atau dianut oleh anggota organisasinya. Jadi budaya organisasi biasanya terbentuk itu dalam waktu yang cukup lama dan menjadi ciri khas atau suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi ini dengan yang lainnya. Jadi punya perbedaan gitu. Selanjutnya ada yang kedua itu ada perbedaan iklim organisasi dan budaya organisasi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan utama antara iklim organisasi dan budaya organisasi. Ini terletak pada sifatnya. Kalau pada iklim organisasi ini lebih menggambarkan suasana yang dirasakan saat ini oleh anggota organisasi, sehingga lebih mudah berubah jadinya kan, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi sementara itu budaya organisasi ini lebih berkaitan dengan nilai dan keyakinan yang telah tertanam dalam organisasinya, sehingga jadi cenderung lebih sulit untuk diubah. Jadi gini, kalau bisa diibaratkan, itu kayak budaya organisasi ini adalah kepribadian organisasi, sedangkan iklim organisasi itu suasana hati organisasi pada suatu waktu tertentu, seperti itu. Yang ketiga itu ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Nah, budaya organisasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja organisasi. Jadi budaya yang positif itu dapat mendorong anggota organisasi ini untuk bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, serta dapat menghargai dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan dari organisasi itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang kurang baik dapat menimbulkan konflik, rendahnya motivasi kerja, dan menurunkan produktivitas. Jadi ketika seluruh anggota memiliki nilai ketika seluruh anggota ini memiliki nilai dan tujuan yang sama, proses kerja ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi ini lebih mudah tercapai atau dituju. Yang keempat itu ada penerapan iklim dan budaya organisasi di lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah ini iklim organisasi dapat terlihat dari hubungan antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sekolah yang memiliki komunikasi saling terbuka, kerjasama yang baik, terus juga ada serta suasana yang nyaman, yang biasanya itu iklim organisasi itu yang positif gitu. Sementara itu budaya organisasi di sekolah dapat juga terlihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, seperti budaya disiplin, terus juga ada budaya literasi, budaya saling menghormati, terus ada budaya bersih, dan budaya berprestasi. Jadi budaya tersebut menjadi identitas sekolah yang dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada warga sekolah, dan begitu pun seterusnya. Yang kelima itu ada relevan materi dengan profesi guru BK atau konselor. Nah, materi mengenai iklim ini dan budaya organisasi ini mengenai materi mengenai iklim dan budaya organisasi ini sangat relevan bagi guru BK atau konselor, karena keberhasilan layanan bimbingan konseling tidak hanya bergantung pada kemampuan dari konselor atau guru BK-nya itu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan
sekolah gitu kan. Jadi iklim sekolah yang positif juga akan mempermudah si konselor atau guru BK-nya ini dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa maupun guru atau stakeholder lainnya. Selain itu guru BK juga berperan dalam membantu menciptakan budaya sekolah yang sehat seperti budaya saling menghargai, terus juga anti perundungan atau bullying, disiplin dan kepedulian sosial. Dengan adanya budaya yang positif, perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karya siswa itu dapat berjalan lebih optimal gitu. Selanjutnya ada yang keenam, itu ada contoh nyata penerapan iklim atau budaya organisasi. Nah, salah satu contohnya itu yang pernah saya amati adanya budaya kayak di sekolah itu kan ada biasanya itu ditempel ada 5S-nya tuh, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, di sekolah ini setiap pagi biasanya guru menyambut siswa, terus kayak di gerbang sekolah juga siswa dibiasakan untuk menyapa guru maupun teman-temannya. Terus juga kebiasaan ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara warga sekolah dan membuat suasana sekolah itu menjadi lebih nyaman serta ramah gitu. Jadi hal tersebut itu menunjukkan adanya budaya organisasi yang positif sekaligus mendukung terciptanya iklim sekolah yang kondusif gitu kan. Yang terakhir ada 7 untuk atau refleksi pribadi. Nah, refleksi pribadi ini setelah dari yang saya baca atau yang saya dapat simpulkan untuk refleksi saya, menurut saya itu membangun iklim dan budaya organisasi itu yang positif merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jadi sekolah yang memiliki suasana yang nyaman dan budaya yang baik akan membuat guru itu lebih semangat bekerja dan siswanya itu akan lebih termotivasi jadinya untuk belajar. Selain itu juga hubungan yang harmonis antar warga sekolah dapat mengurangi berbagai permasalahan seperti konflik, pelanggaran disiplin maupun perilaku negatif yang lainnya. Jadi saya melihat itu bahwa keberhasilan sebuah sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh fasilitas kurikulum yang digunakan, tapi juga adanya bagaimana sekolah itu membangun lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh warganya. Oleh karena itu iklim dan budaya organisasi yang positif perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi agar tujuannya itu tercapai dengan lebih baik. Seperti itu sih yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.